Oke, sekarang sudah jam 2 siang. Halo, selamat pagi semuanya. Halo. Yes, it's time to live now. Live ya sekarang ya. Semangat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya, David Setiawan di sini dan bersama dua narasumber kita. Nanti saya kenalin narasumber kita ya. Pasti teman-teman udah pada tahu nih. Sebelum kita mulai sesi kita siang hari ini, saya mau sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Thank you sekali buat teman-teman ya. Saya lihat tadi ada banyak, ada Bu Ting Ting juga sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Terima kasih. Kemudian ada Pak Sony Jaya Kusli, terima kasih. Banyak sekali. Ada Ibu Nurila dari Era Sky, terima kasih Bu Nurila sudah join bersama kita. Pak Gelora Soekarno again, luar biasa. Proud of you Pak Gelora Soekarno. Ya, thank you. Kemudian, wow, banyak sekali dari Era Paradise juga join. Ada Ibu Lasmi juga, halo Bu Lasmi. Ya, baik. Masih terus akan bertambah ya peserta kita siang hari ini. Sudah tembus angka 100 nih, ya, luar biasa banget. Saya ingin memperkenalkan narasumber kita siang hari ini. Kita akan diskusi mengenai topik kita webinar siang hari ini adalah Maximize Conversion of Closing. Bersama narasumber kita yang pertama, Ibu Cynthia Dewi Octavia ya, beliau asisten associate manager dari Era Ruby. Halo Bu Cynthia, tolong suaranya di unmute dulu. Iya, yes. Halo Pak David. Yes, thank you sudah join bersama kita ya untuk sharing ya, thank you. Dan untuk narasumber kita yang berikutnya ada Ibu Winda, beliau merupakan marketing associate dari Era Fiesta BSD. Halo Bu Winda, semangat pagi Bu. Halo Pak David, halo semuanya. Yes, thank you. Siang hari ini teman-teman sebelum kita mulai diskusi nih ya, kita mau banyak belajar dari Bu Winda dan Bu Cynthia. Mungkin saya ingin remind teman-teman juga nih, siapin alat tulis Anda gitu ya, supaya nanti bisa nyatet-nyatet. Kemudian kalau Anda punya pertanyaan, boleh langsung tanya ke fitur ada Q&A tab di situ ya, di aplikasi, langsung aja Q&A di situ, nanti saya akan tanyakan ke narasumber kita. Kemudian sesi kita akan berlangsung kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan ya. Jadi nanti dalam sesi-sesi itu jika ada pertanyaan-pertanyaan yang related saya akan tanyakan. Ya, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung ke Bu Cynthia dan Bu Winda. Saya mungkin ke Bu Cynthia dulu ya. Halo Bu Cynthia. Halo Pak. Ya, Bu Cynthia, saya mau tanya Bu Cynthia nih. Bu, ya. Ibu ngomong-ngomong sudah berapa lama sih masuk di bisnis real estate ini Bu? Boleh cerita sedikit, silakan. Saya masuk di Era itu sudah 5 tahun. Mulainya dari ya? Wow. Sudah 5 tahun Pak. And apa background seorang Cynthia ini? Saya S1 kebetulan sesuai dengan jurusan saya ekonomi manajemen, ngambilnya marketing Pak. Wow, cocok. Ya. Again, thank you. Kemudian Bu Winda, mungkin boleh sharing ke kita Bu. Ibu punya pengalaman gimana nih? Backgroundnya apa? Kemudian sudah berapa lama sih join di bisnis real estate di Era ini? Kalau saya sebenarnya di Era sendiri kebetulan saya pegang kan join di Era Fiesta BSD ya. Di Era Fiesta BSD itu sesuai umurnya baru kurang lebih 1 tahun Pak. Tapi sebelumnya saya sudah ada kantor properti lokal itu kurang lebih 6 tahun. Jadi Ibu Winda ini sebenarnya bukan orang yang baru di bisnis ini ya. Kalau Bu Cynthia tadi mungkin kategorinya orang baru ya Bu ya. Ibu buta sekali nggak tentang dunia real estate sebelumnya? Tidak juga sih Pak, sudah banyak belajar dari suhunya juga. Wow, luar biasa, menarik banget nih siang hari ini teman-teman. Jadi sekilas tadi Bu Cynthia dan Bu Winda sudah share ke kita bahwa beliau-beliau ini join ke real estate di Era. Kalau Bu Winda di Era Ruby kurang lebih 5 tahun ya, Bu Winda baru 1 tahun nih masuk, tapi dengan pengalaman sudah 6 tahun. Nah, mungkin saya lari lagi ke Bu Winda nih. Bu Winda, boleh share ke kita Bu, Ibu saat ini di Era Fiesta BSD itu main di primary market kah atau secondary market? Kalau Era Fiesta BSD sih sebenarnya kita campur ya, secondary jalan, primary juga jalan. Kebetulan kan di BSD sendiri marketnya banyak nih,
selain kita ada developer Sumarekon, Paramount, BSD sendiri itu jadi masih banyak produk primary yang kita masih bisa jual, Alam Sutra gitu. Jadi masih oke sih dua-duanya jalan. Wow, oke. Kalau Bu Cynthia gimana Bu? Era Ruby posisinya ada di Cikarang ya. Kalau Bu Cynthia sendiri lebih concern ke mana nih? Ke primary atau ke secondary market? Saya lebih concernnya ke secondary market sih Pak ya. Oke, tapi primary main juga atau hanya primary main juga? Oh, oke. Menarik nih. Oke, bagi teman-teman yang baru gabung, kita baru saja, belum lama kok, baru kurang lebih 6 menit ya, kita baru open sesi webinar kita hari ini, dan di sesi hari ini kita akan ngebahas mengenai maximize conversion of closing bersama Ibu Cynthia Dewi dan Ibu Winda ya. Dan hari ini kita juga sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari dari beliau-beliau ini? Yang pertama nanti kita akan bahas bagaimana sih tetap mampu memiliki performa yang gemilang ya di tengah-tengah market yang sedang bergejolak nih sekarang ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah hal apa saja yang wajib dimiliki oleh seorang real estate agent kalau mau berhasil versi Bu Cynthia dan Bu Winda gitu ya. Kemudian nanti juga kita akan ngebahas mengenai bagaimana caranya Bu Cynthia dan Bu Winda mampu menjawab tantangan di tengah perubahan ya. Jadi Bu Winda dan Bu Cynthia kita hadirkan sebagai tokoh di acara webinar siang hari ini karena Bu Winda dan Bu Cynthia ini punya performa yang menurut saya luar biasa nih ya. Terakhir hari kemarin ya kalau saya nggak salah Bu Winda juga ada closing tuh luar biasa. Tapi tahan dulu Bu Winda, jangan dibocorin dulu ya. Kalau Bu Cynthia juga nih. Jadi menurut saya ini luar biasa sekali ya. Nanti kita share mengenai hal tersebut. Jadi teman-teman pastikan Anda siapin pertanyaan-pertanyaan karena narasumber kita ini sudah siap menjawab pertanyaan Anda gitu ya. Tentunya seputar real estate. Oke? Ya. Oke, Bu Cynthia dan Bu Winda. Tadi Ibu sampaikan Ibu bermain ada yang di primary, secondary juga gitu ya. Bu Cynthia begitu, Bu Winda juga hampir kurang lebih mirip-mirip juga ya Bu ya. Ada main primary dan secondary. Pertanyaan saya, kenapa kalau Bu Cynthia pilih utamanya secondary? Kenapa Bu? Karena kalau secondary itu lebih cepat dapat komisi sih Pak. Oke, manusiawi sekali. Enggak selama primary. Yes, terus? Tidak selama primary, Pak. Kalau primary kan harus nunggu juga. Kalau secondary market itu justru banyak tantangannya, Pak. Saya suka tantangan soalnya. Oke, apa tantangannya, Bu Cynthia? Selain tantangan terima komisi ya, Bu? Tantangannya dalam hal ini menghadapi penjual dan pembeli, Pak. Tidak gampang juga, kan? Banyak sekali tantangan. Apa? Mungkin boleh digambarin ya. Seperti apa, Bu? Tantangannya itu yang saya hadapi adalah misalkan dalam hal nego harga. Saya paling senang sekali dalam hal nego harga. Misalkan penjual buka harga 1M nego. Pembeli nawar di angka 800. Selisihnya 200 juta. Dan itu tantangan saya gimana itu biar kita ketemu di tengahnya. Saya suka dalam hal nego-menego itu, Pak. Oke. Tantangannya di situ. Baik. Nah, Bu Cynthia, Ibu di era Ruby sendiri, secondary areanya mana saja? Saya pegangnya di area Lipo Cikarang, Deltamas, sama Jababeka. Oke, apakah selain secondary Ibu main, selain jual beli gitu, apakah Ibu handle sewa juga? Saya paling banyak sewa. Oh, justru paling banyak sewa gitu ya? Iya. Nah, menarik. Tahan dulu Bu Cynthia. Nanti saya mau tanya nih, ketika banyak banget teman-teman yang saya dengar di luar sana kan alergi sama sewa gitu. Tapi kenapa seorang Cynthia Dewi justru mau handle sewa gitu? Nanti kita ngomongin itu. Saya mau beranjak ke Bu Winda dulu nih. Bu Winda, halo Bu. Ya. Yes, Bu Winda. Ibu boleh ceritakan ke kita Bu, kalau di market di BSD itu kurang lebih gambarannya seperti apa? Secondary-nya mungkin seperti apa? Primary-nya seperti apa? Kalau di sini, ya kebetulan saya sih bersyukurnya gini ya, di BSD ini saya melihatnya itu positifnya memang agent di sini banyak, tapi di sini juga lahannya itu mangkoknya besar gitu, lahannya luas, terus kita dikelilingi oleh developer ternama gitu, jadi
primary marketnya di sini cukup jalan dan orang masih BSD, Gading Serpong, Alam Sutra itu masih favorit, jadi masih banyak dicari gitu ya. Terus secondary-nya juga masih berjalan banget gitu. Makanya di sini kita primary dan secondary sebenarnya kalau di kantor ERA sih boleh seimbang sih sebenarnya, kita masih jalan dua-duanya. Oke, Bu Winda, kalau kita boleh dibagi ilmunya nih, sharing sama kita nih Bu, termasuk saya gitu ya. Bu Winda tadi bilang, Bu Cynthia juga bilang Ibu bermain ya primary iya, secondary iya. Sedangkan tidak jarang orang yang lebih memilih fokus kalau nggak secondary ya primary. Pertanyaan saya, sosok Ibu Winda ini ada nggak kendala gitu ketika Ibu nge-mix punya market primary handle, secondary handle? Ada nggak challenge seperti apa? Ya sebenarnya plus minus ya. Kalau primary, memang kalau secondary seperti yang Ibu Cynthia bilang, fee-nya lebih cepat gitu ya. Tapi kalau primary itu juga tabungan gitu ya. Kalau tabungan jangka panjang sebenarnya. Nah kalau untuk challenge-nya sendiri, primary itu memang kita yang penting adalah kita kuasai produknya. Nah, jadi kalau primary market itu kita benar-benar harus benar-benar kuasai produk. Kalau secondary market itu kita mungkin challenge-nya memang betul lebih banyak. Belum lagi nego harga segala macam ya. Terus bagaimana memahami karakter penjual dan pembeli, ketemu di tengahnya seperti apa. Tapi kalau misalnya primary kan kita lebih ke show unitnya sudah ada, terus promo juga sudah ada, tinggal yang penting kita kuasai marketnya sih sebenarnya. Kalau kuasai produknya juga itu penting kalau untuk primary. Oke, menarik sekali. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut nih, Bu Cynthia, tadi kita nanti akan balik ke Ibu mengenai apa tadi sewa ya. Oke, sebelum Bu Winda, Bu Cynthia kita melangkah lebih lanjut, saya ingin tanya pertanyaan basic. Kan Ibu tadi bilang bahwa Bu Cynthia background-nya S1 marketing manajemen begitu ya, Bu ya? Iya. Oke, kemudian ya memang sudah belajar properti sebelumnya, oke. Nah, pada saat awal Ibu belajar tentang properti, itu langsung gampang-gampang aja, atau ada kesulitan? Terus kalau ada kesulitan dulu-dulu gimana, Bu? Bu Cynthia mungkin boleh cerita dulu. Apa yang Ibu lakukan kalau ngadepin kesulitan seperti itu pas awal-awal begitu, Bu? Oh, kalau pas awal-awal saya join di ERA sih, memang ada kesulitan ya. Karena kan baru belajar. Biasanya saya sih selalu cerita ke MB ya. Gimana nih masalahnya saya closing ini, harus bagaimana. Biasa saya selalu ceritanya ke MB. Kalau enggak, ya ke adik saya sebenarnya. Oh, oke. Nah, itu dalam berapa lama Ibu setelah masuk ke ERA kemudian pecah telur dalam tanda kutip transaksi? Saya waktu join di ERA 2015, 2 bulan setelah saya join, bulan April, Juni saya langsung closing. Kok bisa, Bu? Apa yang Ibu lakukan? Kok bisa langsung closing gitu? Dulu waktu pertama kali saya join itu, kebetulan kafling ya di daerah Jatiwarna, di Bekasi. Itu kebetulan saya langsung pasang spanduk. Setelah pasang spanduk, nggak lama respon iklan dari spanduk itu, langsung kebetulan itu hot buyer. Nego-nego dan pembayaran cash. 2 bulan langsung saya closing, Pak. Waktu itu lumayan tanahnya. Wow, luar biasa ya. Ya. Mantap, dahsyat. Nah, tadi Bu Cynthia yang mengenai sekarang Ibu sudah banyak closing, tadi Ibu bilang sewa ya. Jadi starting point-nya sebagai agent tentu awal-awal juga mengalami masa-masa sulit begitu ya. Tapi tergantung bagaimana responsnya Ibu Cynthia dan Ibu Winda begitu ya untuk menghadapi itu begitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya, banyak agent yang seringkali dalam tanda kutip hitung-hitung nih kalau handle sewa, Bu Cynthia, karena saya juga dengar juga ada yang merasa wah kalau sewa itu fee-nya nggak seberapa, kemudian tapi komplainnya luar biasa, bahkan setelah itu pun masih kita yang dikejar-kejar. Nah, ini menarik sekali, Bu. Bagi seorang Cynthia Dewi nih, kenapa Ibu mau handle orang yang sewa-sewa itu, Bu? Kenapa saya mau menghandle sewa-menyewa? Walaupun fee-nya kecil, Pak, tapi itu lebih cepat juga komisinya. Kalau jual kan identik sebulan. Kalau KPR ya,
paling lama 2 bulan. Kalau sewa kan hanya dalam 2 minggu, seminggu bisa cair komisinya, Pak. Memang sih banyak suka dukanya memang. Apalagi saat PSBB begini. Banyak sekali yang komplain bocor atau apa. Saya tuh sudah sending ke owner juga, tapi tidak bisa kan untuk mengerjakannya kan. Karena saat ini kan corona juga kan. Karena dibatasin juga nih. Nah, nanti Bu Cynthia tahan dulu, nanti saya mau tanya nih, strategi Ibu di tengah situasi seperti ini itu seperti apa, sehingga tetap bisa maksimal dalam hal closing-nya. Nah, sekarang saya mau ke Bu Winda dulu nih. Bu Winda. Yes, Bu Winda. Halo. Tadi Ibu bilang di BSD punya market masih punya future yang bagus dengan kalau primary di sana ada 2 developer besar yang tadi Ibu sebutkan, ya. Nah, pertanyaan saya, Ibu main secondary, main primary. Sekarang kalau boleh kita bikin statistik, lebih banyak primary-nya atau secondary-nya yang Ibu Winda handle? Second sih. Secondary. Oh ya, itu karena komisinya yang cepat atau seperti apa, Bu? Apa karena market nih? Enggak juga, cuman kalau sekarang ini kayaknya lebih ke mungkin kondisi ya. Jadi secondary market harganya itu lebih murah dibanding primary gitu. Jadi ya lebih banyak orang kadang-kadang cari yang mau harganya yang lebih murah, jadi kita alihinnya ke secondary. Oke. Nah, bagaimana cara Bu Winda menghandle? Kan Ibu pegang 2 market, primary, secondary. Kalau primary harganya lebih mahal dibandingkan secondary-nya. Nah, gimana Ibu bisa handle primary-nya, Bu? Sedangkan banyak sekali secondary sekarang orang mau lepas. Sebenarnya kalau untuk primary sendiri, kadang-kadang memang masih ada market ya. Jadi kalau primary itu yang kita bisa tonjolkan atau kita bisa jual ke konsumen itu adalah promonya. Kadang-kadang DP itu cuman 5 atau 10% bisa dicicil 10 sampai 15 kali. Nah, itu yang bikin menarik sebenarnya. Tapi untuk orang-orang yang memang prepare dana untuk DP itu biasanya mereka lebih prefer yang secondary market karena harganya juga masih bisa dinego, masih bisa tawar-menawar gitu. Kalau untuk yang nggak ada DP gitu ya, biasanya kita alihkannya itu ke primary market gitu. Oke. Nah, Bu Winda, gimana strateginya Ibu di tengah market yang sedang seperti ini? Ya, banyak sekali peraturan PSBB, kemudian teman-teman juga work from home. Tapi seorang Ibu Winda ini tetap bisa transaksi, dan kemarin saya lihat Ibu closing begitu di daerah Modern Land gitu ya. Dan saya yakin nilainya juga nggak murah, itu pasti di atas MM gitu lah. Nah, itu gimana caranya? Bu Winda, strategi apa yang Ibu lakukan? Saya mungkin bahas dulu yang secondary dulu. Bagaimana Ibu handle secondary Ibu punya barang? Oke, jadi gini, kalau sekarang sebenarnya memang ya, lagi kondisi begini susah-susah gampang sih sebenarnya. Tetap kalau strategi kita gimana supaya tetap bisa jualan, itu kalau untuk secondary, saya kencengin di iklan. Jadi saya merasa gini, sekarang ini orang banyak yang work from home. Nah, jadi mungkin lebih banyak waktu luang orang iklan seperti apa? Iklan di rumah.com, rumah 123, OLX gitu. Itu saya maksimalin semua. Jadi saya berpikiran dari work from home ini orang-orang akan lebih banyak waktu untuk cari by iklan dulu gitu sebelum mereka survei rumah gitu. Nah, jadi saya kencengin itu di iklannya. Jadi setiap kali ada. Gimana, Pak? Oke. Dengan iklan tadi, orang yang respon Ibu punya iklan, kemudian dia serius, dia mau survei meskipun kondisinya masih dalam situasi seperti ini. Ya, betul. Justru saya melihatnya di kondisi seperti ini, kalau sampai ada yang tanya dan mau survei, itu saya semangat ya. Jadinya saya akan berpikir, ini benar-benar potensial buyer serius gitu. Kalau sampai dia benar mau survei di kondisi sekarang gitu. Oh iya ya. Jadi
situasi seperti ini sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai filter begitu ya, Bu Winda ya dan Bu Cynthia Dewi ya, untuk melihat ini buyer serius atau enggak. Kemudian penjual juga mungkin kita bisa lihat ya, ini serius atau enggak gitu ya, kondisi seperti ini ya. Betul, Pak. Luar biasa, ternyata mindset-nya luar biasa sekali nih ya, cara berpikirnya ya. Saya nggak kepikiran loh Bu, Ibu luar biasa. Nah kemudian kalau untuk yang primary Bu Winda, gimana caranya Ibu punya strategi di tengah kondisi yang seperti ini? Balik lagi sebenarnya gini, kalau konsumen kadang-kadang itu kita kencengin iklan, kayak promo-promo dari developer itu sekarang juga banyak banget. Nah itu kita bermain di iklan juga. Nah terus kalau misalnya dari konsumen yang tadi kita ajak survei, kita pas ketemu ternyata mungkin pas kita gali kebutuhannya ternyata DP-nya kurang atau bagaimana gitu ya. Nah itu kita bisa alihkan juga ke primary market, jadinya kita kasih tahu ada promo DP bisa dicicil dan segala macam gitu sih. Oh, jadi Ibu awal-awal berikan primary dulu ke klien, kemudian kalau kira-kira nggak mampu alihkan ke secondary, begitu betul? Atau balik Pak, ke secondary dulu biasanya saya. Kan mereka dari iklan nih. Secondary dulu? Ya, dari iklan yang listingan secondary, terus kalau misalnya ternyata DP-nya kurang atau bagaimana, itu saya tawarkan produk primary yang DP-nya bisa dicicil. Oke, menarik sekali ya strateginya. Oke, Bu Winda, saya mau bergeser ke Bu Cynthia Dewi nih. Oke, Bu Cynthia, boleh dilanjutin Bu yang tadi Bu, mengenai sewa menyewa tadi ya. Halo Bu Cynthia? Ya, halo Pak. Yes, Bu Cynthia. Ibu di market di Bekasi, gitu, Cikarang Bekasi begitu ya. Ibu juga handle secondary, handle primary, Ibu handle sewa juga. Oh ya, Bu Winda tadi saya belum tanya, sewa handle juga nggak nanti habis ini ya. Oke, Bu Cynthia, apa menariknya dari sewa selain yang Ibu tadi sudah bahas? Menariknya dari sewa itu tantangannya lebih banyak sih Pak daripada jual. Komplainan. Halo? Tantangan seperti apa Bu? Tantangannya itu kan dari pihak penyewa biasa lebih banyak komplain ya. Bagaimana cara saya menengahi itu masalah komplainan dari pihak pembeli, dari pihak penyewa ya ke owner. Sebenarnya lebih berat sewa menyewa. Halo? Oke, nah ya. dari sewa menyewa itu, Bu Cynthia, apakah Ibu punya kemungkinan besar dapat referensi atau seperti apa? Punya kan seperti itu? Saya biasa sewa menyewa dari referensi ya Pak. Dari owner yang bukan. Kenapa? Maksud saya, Ibu handle sewa menyewa begitu. Ya. Nah, dari sewa menyewa, apa menariknya sewa menyewa? Apakah dari sewa menyewa itu Ibu bisa mendapatkan lead buyer atau lead seller atau seperti apa? Dari sewa menyewa itu sebenarnya walaupun fee-nya kecil Pak, saya dari situ bisa mendapatkan lead buyer. Lead buyer untuk membeli properti lain. Soalnya pernah saya menyewakan. Seberapa besar potensi itu, Bu? Potensinya bagi saya itu 80% Pak. Saya udah ngerasain dari sewa menyewa walaupun kecil, tapi dari situ saya dapat prospek buyer. Prospek buyer yang lumayan. Wow, nah ini yang salah satu strategi ya. Jadi maximize conversion of closing. Jadi saya di awal-awal conversation kita ini saya sudah bisa tarik benang merah nih teman-teman real estate agent dari Ibu Cynthia bahwa Bu Cynthia mau handle sewa menyewa, sedangkan banyak yang alergi terhadap sewa menyewa. Itu karena apa? Karena ternyata Bu Cynthia bisa melihat potensi di balik itu gitu. Karena seringkali justru dari sewa menyewa itu lahirlah lead seller, lead buyer tadi ya, Bu Cynthia ya. Iya. Ya, oke. 80% Ibu dapat dari situ. Ya, dari situ sih Pak. Dari hal yang kecil saya bisa mendapatkan buyer untuk closing. Ya. Wow. Kemudian bagaimana cara Ibu Cynthia Dewi di tengah kondisi yang seperti ini, yang serba terbatas? Ibu tadi bilang Ibu main secondary, primary tetap ada juga jual gitu ya, kalau saya nggak salah. Ada sih, ada jual juga sih Pak. Nggak banyak, nggak sebanyak secondary ya. Ada jual juga ya. Nah,
Kenapa? Oke. Nah, bagaimana Ibu punya strategi untuk memasarkan primary Ibu? Kalau primary saya baru ini aja sih Pak, developer Jababeka Pak. Saya lebih banyak itu 90% secondary mainnya. Kalau primary, baik. ya. Kalau primary saya tidak terlalu banyak. 90% secondary. Oke, menarik banget. Yes, Bu Cynthia Dewi, thank you. Agak sorry signalnya. Ya. Oke, sekarang oke? Oke. Yes, oke. Sebelum saya beranjak lagi ke dua narasumber kita nih, ke Bu Winda tadi, nanti saya akan ngomongin tentang sewa juga, Bu. Tadi saya belum tanya Ibu gitu ya. Saya mau sapa dulu teman-teman real estate agent yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Bukan hanya saja dari era nih, ada dari non-era, dari publik juga sudah bergabung bersama kita siang hari ini. We welcome you, oke? Siang hari ini saya mau sapa di sini sudah bergabung bersama kita Director Era Indonesia, Ibu Aan Andriani. Halo, selamat siang Bu Aan. Kemudian ada Pak Dadang ya dari Era Winham. Halo Pak Dadang. Ya, kemudian ada juga teman-teman, wow luar biasa nih. Wow, ada sudah ada ada Ibu Heidi ya. Oke, kemudian banyak sekali nih dari Jakarta, Bandung, kemudian saya lihat Makassar sudah bergabung, wow, Semarang, semua sudah join sama kita siang hari ini. Oke, sekarang saya mau lanjut ke Bu Winda. Bu Winda, bagaimana prospek Ibu punya sewa di market Ibu di BSD area punya? Apakah sewa saat ini masih terus bergulir? Sewa masih ada aja sih, yang cari juga masih ada. Dan apakah Ibu Winda tetap mau handle sewa seperti Bu Cynthia Dewi tadi? Kalau dititipin klien, handle Pak. Kita kan tetap menjalin hubungan baik ya. Jadi kadang-kadang waktu itu ada klien saya, dia beli rumah, terus kemarin ini dia bilang dia titip sewa ke saya gitu. Jadi kalau misalnya ada klien yang titip, kita tetap jalanin sih. Oh, oke. Jadi kalau ada Ibu hajar aja gitu ya. Jadi sebenarnya seorang Winda ini bukan primary, secondary, semuanya bisa dihandle gitu Bu Winda ya. Sesuai order nih. Pak. Sesuai order. Wow, keren banget. Nah, pertanyaan saya Bu Winda, related dengan kondisi market yang seperti sekarang ini. Again, tadi saya masih belum puas dengan jawaban Ibu nih. Bu Winda tadi bilang dalam market yang seperti ini, Ibu aktif di internet ya, di iklan-iklan di portal-portal internet seperti itu. Selain itu, Ibu ngapain lagi, Bu? Selain iklan, itu saya follow up. Nah, terus kalau misalnya ada promo-promo dari developer, itu saya masih broadcast sih sebenarnya ke investor. Terus sebenarnya di secondary market juga sekarang ini banyak barang yang harganya lumayan ya pada jual murah gitu. Nah, itu juga kita informasikan lagi ke konsumen-konsumen gitu, ke investor. Semua saya masih ini sih, selain iklan juga kita by phone ya Pak ya, by phone, by WA itu kita masih informasi. Oke. Cara follow up-nya seperti apa, Bu Winda? Mungkin boleh berbagi ke kita, Bu. Kalau misalnya ada, maksudnya follow up konsumen baru apa gimana nih Pak? Seller atau apa? Bebas saja, bebas. Yang saat ini Ibu sedang fokusin gitu. Misalnya existing customer gitu. Oke, jadi gini, kayak kemarin terakhir itu yang closing gitu ya. Nah, sebenarnya dari awal itu memang ada beberapa unit yang dibuka oleh developer. Ini kan sisa stok unit ya, harganya memang diskon sampai 36%. Nah, itu memang murah banget. Awalnya saya juga sempat bingung, ini tawarin ke siapa gitu ya. Nah, itu saya iklannya ke sosmed saya, ke IG, Facebook, terus saya maksimalin juga ke portal-portal tadi ya, OLX, semua saya iklan gitu. Nah, itu belum ada yang nyangkut juga. Saya udah pasang WA status gitu ya.
Nah, terus kemarin ini pas last stock benar-benar unit terakhir, saya kepikir sama satu konsumen saya pikir, oh iya ya, coba aja gitu kan, tawarin. Karena memang ini murah. Dan dia investor sih, maksudnya bukan pemakai gitu. Dan terus saya tawarin, saya bilang ini murah. Dia tanya, bisa jual lagi nggak, Win? Saya bilang bisa harusnya, karena memang saya lihat lokasinya juga oke, sudah banyak, dan marketnya juga pasti ada. Menurut saya masih bisa oke untuk jual lagi. Oh ya udah, kalau gitu kita lihat, katanya gitu kan. Nah, akhirnya setelah lihat, langsung oke sih. Gitu. Wow, Jadi wow. follow up sebenarnya ya, follow up memang ini ya, kadang-kadang kita bingung mau ini siapa lagi, terus buka-buka kontak-kontak phone lagi. Nah, itu paling dari situ sih, Pak. Oke, baik. Kalau tadi Bu Cynthia Dewi kan mengatakan bahwa Bu Cynthia bisa dapetin lead seller, lead buyer kan dari aktivitas sewa tadi ya, Bu Cynthia. Ya. Nah, kalau Bu Winda nih, saya mau tanya, Bu, bagaimana Ibu bisa punya database tadi? Ibu punya database investor, itu Ibu dapatnya dari mana? Beberapa klien saya itu, kalau yang investor sebenarnya itu klien lama. Itu dulu itu saya kenalnya sebenarnya nggak sengaja ya. Jadi ada satu konsumen itu sebenarnya bukan klien saya secara langsung. Jadi dulu itu dia kliennya ada, kita kobrol tapi bete orang itu. Nah, tapi BT itu tidak pernah ikut transaksi dari awal sampai akhir gitu. Selalu suruh saya yang handle gitu. Suruh saya yang samperin kliennya, suruh saya yang nego, suruh saya yang urus gitulah. Nah, jadi ya klien ini lama-lama hubungin sendiri ke saya. Nah, hubungin sendiri akhirnya sampai sekarang masih kontak sih, masih baik gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada barang murah, saya masih dia suka nanya, Win, ada yang murah apa, ada barang apa gitu. Ini sebenarnya kalau investor banyakan sih klien lama. Oke, baik. Thank you, Bu Winda. Sekarang Bu Cynthia Dewi. Bu Cynthia, ini ada pertanyaan, Bu. Sebenarnya untuk berdua ya, tapi Bu Cynthia dulu yang saya minta untuk jawab gitu. Ini ada pertanyaan masuk dari Pak Zuliwardi Zul ya. Pak Zul, masuk pertanyaannya sangat baik ya. Ibu, apakah mempunyai target penjualankah per bulan? Oke, nanti pertanyaan ini berlaku untuk Bu Winda juga ya. Bu Cynthia, apakah Bu Cynthia punya target penjualan per bulan? Oke. Nah, ketika pertanyaannya masih ada, ketika kondisi seperti sekarang ini, apakah Ibu punya target disesuaikan lagi, berkurang, dan bagaimana kinerjanya Ibu terhadap target tadi? Selain iklan, silakan. Oke. Saya setiap bulan selalu menargetkan penjualan saya, Pak. Baik saat sebelum corona maupun lagi corona seperti ini, target saya itu sebulan selalu ada paling kecil, fee-nya apa boleh nyebutin nilainya? Transaksinya aja. Ya, pokoknya transaksinya sekitar 500 juta lah target saya. Minimum. Ya. Minimum harga rumah 500 juta. Oke, baik. Selalu dalam satu bulan? Ya, saya dalam satu bulan saya selalu menargetkan harus bisa jual rumah seharga 500 juta. Oke, bagaimana kalau dalam satu bulan ternyata Ibu belum bisa capai target itu? Apa yang Ibu lakukan? Saya selalu berusaha, Pak. Selalu positive thinking, semangat, selalu iklan-iklan juga di portal, di sosmed saya, di status saya. Setiap bulan saya selalu minimum ada transaksi sih, ada penjualan juga. Wow. Ya. Wow, keren. Apakah yang akan saya sampaikan ini benar ya? Mohon dikoreksi kalau saya salah nih, Bu Cynthia Dewi. Jika misalnya di bulan tertentu Ibu belum achieve target tadi, dan kemudian di bulan berikutnya itu Ibu doublekan ke sana, apakah seperti itu? Biasa begitu, Pak, kayak sekarang ini gitu ya, karena corona gini kan agak sepi juga. Transaksi saya juga ada yang ke pending juga kan ya, karena lagi proses KPR. Selalu, pasti kan nanti kan akan selesai juga kan di bulan berikutnya. Selalu saya tuh
dalam 1 bulan saya selalu niat harus closing. Minimal 1 kalau nggak 2. Wow, luar biasa. Ya, saya selalu semangat soalnya, Pak. Oke. Mungkin Bu Cynthia Dewi boleh bagi tipsnya nih ke kita nih Bu di situasi yang seperti sekarang ini. Adakah tips sukses sebagai real estate agent begitu ya, supaya kita memiliki performa yang bukan grafiknya tuh naik turun begitu, tapi konsisten begitu Bu? Kalau saya ya, saya tuh selalu positif Pak, selalu semangat. Walaupun ada kegagalan juga, tapi saya selalu memandangnya itu positif, walaupun agak down gitu ya Pak ya. Down mah pasti ada. Cuman saya berpikir lagi, saya kan sering juga ikut webinar dari ERA juga ya. Selain itu, saya juga selalu baca-baca buku juga gitu kan, tentang gimana sih punya pikiran positif, gimana-gimana. Saya tuh walaupun agak ada kegagalan juga di transaksi, tapi saya selalu positif dan semangat, Pak. Itu aja sih. Positif, semangat, tekun juga. Oke, baik. Bu Cynthia, bagi Ibu, Bu Cynthia sendiri ya, menurut Ibu, hal apa nih untuk teman-teman yang saat ini bergabung bersama kita siang hari ini? Ada teman-teman yang mungkin saat ini sedang ingin melirik bisnis real estate begitu. Mereka ingin coba masuk ke bisnis ini. Dan tadi di awal sesi kita, Bu Cynthia dan Bu Winda sudah ceritakan bagaimana Bu Cynthia juga awam juga dengan dunia real estate, tapi terbukti ibu-ibu sekalian mampu berhasil di sini. Nah, pertanyaan saya, apa ya menurut Bu Cynthia Dewi untuk teman-teman yang baru mau masuk ke bisnis ini atau bahkan sudah masuk sebagai pemula begitu? Hal apa yang sangat penting yang mesti teman-teman real estate agent yang baru bergabung ini harus punya begitu? Silakan Bu Cynthia. Ya, kalau misalkan yang teman-teman baru mau join gitu di properti, harus punya mental yang kuat juga, harus punya satu sih ya, pikiran yang positif. Satu itu paling penting sih Pak ya, kalau mau masuk di dunia real estate menurut saya, terus harus punya semangat. Dan ketiga itu harus tekun juga ya, kalau saya sih 3 itu. Oke, baik Bu Cynthia. Bu Winda. Halo Bu Winda. Iya. Wow, sepertinya kita sedang live webinar pun Bu Winda masih prospecting loh dengan investornya ini saya lihat. Luar biasa loh. Oke, Bu Winda, pertanyaannya masih nyambung dengan tadi yang Pak Zul tanyakan begitu. Bagaimana Ibu punya target kah dalam setiap bulan? Kemudian strateginya tadi kan Ibu sudah ceritakan ya mengenai iklan dan seterusnya Ibu sudah ceritakan. Mungkin lebih ke arah target saja. Berapa Ibu punya target dalam 1 bulan dalam hal kuantiti transaksi saja? Saya sebulan, saya sih pasti menargetkan diri saya sih. Jadi sebulan saya minimal kalau untuk transaksi 2M Pak. Wow, what if dalam bulan itu Ibu belum hit 2M? Bulan depan, Pak. Artinya bulan depan Ibu tambahkan lagi. Jadi tiap bulan umpama 2M, bulan depan berarti 4M begitu? Iya, tapi ya selama ini sih untungnya puji Tuhan sih tercapai terus ya. Maksudnya gini, benar tadi saya setuju sekali dengan Ibu Cynthia ya. Pertama itu memang harus semangat gitu. Apalagi mungkin untuk teman-teman yang tadi yang Bapak bilang ya, untuk teman-teman yang baru mau bergabung menjadi agen properti gitu ya, memang apalagi di kondisi sekarang itu nggak mudah ya, agen juga banyak gitu ya, tapi kalau kita mau positive thinking ya, secondary market itu nggak akan pernah mati kalau menurut saya. Jadi orang itu akan ada aja yang cari rumah, beli rumah, ganti rumah, sewa rumah, itu ada aja. Jadi tinggal gimana kita menjalaninya. Nah, terus selain itu juga pastinya kita harus benar-benar untuk diri kita sendiri kita disiplin. Ini bagaimana nih kita punya listing supaya bisa dijual itu bagaimana ya? Itu tadi
harus iklan gitu. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang baru itu jangan lelah untuk iklan ya. Kalau menurut saya iklan itu responnya tuh baik banget gitu. Saya tuh ada aja Pak yang respon dari iklan tuh ada aja. Oke. Baik, Bu Winda, pertanyaan saya berikutnya Bu. Tadi Ibu bilang mengenai untuk teman-teman yang baru gabung mesti punya positif, mau berani coba iklan dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, Bu Winda, Ibu kemarin ada closing, sebelumnya lagi ada closing. Saya ingin tahu, Bu, apa bedanya strategi Ibu sebelum Corona dan setelah Corona? Itu pasti ada bedanya, Bu. Nggak mungkin kalau nggak ada bedanya. Boleh dibocorin nggak, Bu, buat teman-teman, Bu? Kalaupun Ibu melakukan hal yang sama, misalnya Ibu iklan internet, oke, pasti ada bedanya. Nggak mungkin sama. Karena di zaman seperti sekarang ini, orang yang pasif sudah pasti punah, oke? Dan aktif itu juga nggak cukup. Jadi agent yang sukses menurut saya adalah agent yang proaktif. Dan saya lihat ini sosok Bu Winda dan Bu Cynthia Dewi ini orang-orang yang proaktif begitu. Mungkin boleh dibocorin ke kita, Bu. Apa bedanya strategi Bu Winda? Silakan. Follow up penting ya. Kalau menurut saya follow up tuh penting. Jadi bedanya apa ya? Sebenarnya yang saya jalani sih selama ini sama gitu ya. Cuman mungkin follow up-nya lebih kencang aja ya. Jadi kalau misalnya ada potensial buyer gitu ya, entah itu WA, entah itu tanya-tanya, itu saya langsung tuh semangat, cecer terus. Nah, kalau dia respon terus tuh, jadi saya cecer terus gitu, sampai kita ketemu, sampai kalau sampai diajak ketemu dia oke, ya itu tadi, tahapnya berarti dia udah benar-benar serius, memang mau beli rumah, dan itu jangan sampai lepas tuh, Pak. Oh, oke. Jadi Ibu, strategi Ibu tadi Ibu follow up ya. Saya setuju sekali sama Ibu. Karena seringkali customer itu awalnya nggak mau beli, nggak ada keinginan beli, gara-gara kita follow up, mungkin dia jadi punya keinginan itu. Saya setuju. Follow up tadi ya. Kemudian apa lagi, Bu Winda? Selain follow up? Yang lainnya sih sebenarnya sama sih. Yang lainnya itu tetap saya jalankan. Seperti iklan itu udah pasti. Follow up itu udah pasti gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ini kan di bidang marketing gitu ya. Jadi ya tiap hari memang harus kita harus mikirin gimana nih supaya barang dagangan laku gitu istilahnya. Jadi benar-benar gitu. Baik. Bu Winda, boleh share ke kita, Bu, ada berapa, Ibu ngomong secondary tadi ya, Ibu punya listing berapa secondary so far? Nggak terlalu hafal sih ya Pak, mungkin kurang lebih kalau dari, iya mungkin, saya sih nggak banyak sih listingan, kayaknya paling 100-an ya, kalau yang di iklan saya sih 100-an. Wow, keren. Oke. Thank you Bu Winda. Sekarang Bu Cynthia nih. Bu Cynthia, adakah hal-hal yang Ibu lakukan? Kalau tadi Bu Winda melakukan follow up, ya. Ibu apa yang Ibu lakukan dalam situasi seperti ini? Ekstra apa yang Ibu lakukan? Saya iklan lebih gencar sih ya Pak. Iklan lebih gencar di portal-portal properti juga. Tapi tidak cukup hanya iklan. Saya selalu pasang status WA, saya juga broadcast, di broadcast by WA juga. Terus dalam setiap hari saya, minimal 2 jam saya selalu WA klien saya. Wow. Nawarin juga properti saya. Oh, oke. Nah, Bu Cynthia Dewi, Ibu tadi di depan Ibu bilang juga Ibu punya target begitu ya, minimal sekian begitu ya. Nah, pertanyaan saya kembali ke arah target tadi. Untuk mencapai target itu, berarti seorang Cynthia Dewi, seorang Winda pasti punya marketing activities dong yang dilakukan, ya. Kegiatan-kegiatan apa yang jelas-jelas dilakukan daily-nya, setiap harinya. Kalau Ibu ngantor, Ibu ngapain? Kalau lagi di rumah, Ibu kontak gimana? Kalau tadi Bu Winda bilang follow up. Nah, pertanyaan saya, Bu,
kegiatan Ibu seperti apa, Bu, dalam sehari-hari Ibu punya activities marketing? Saya setiap hari selalu follow up klien-klien saya. Follow up Jadi seperti apa? gini Pak, misal saya kan sebelumnya ngurus anak dulu ya. Pokoknya minimal jam 9 sampai jam 12 siang. Kalau misalkan tidak ada showing, saya selalu follow up klien saya dan update iklan setiap harinya. Itu yang saya lakukan. Kalau misalkan showing ya, saya follow up-nya di sore hari. Jadi Ibu punya kegiatan kurang lebih gambarannya pagi jam 9 sampai jam 12, Ibu punya waktu untuk follow up customer, kemudian ada waktu untuk showing. Itu kegiatan itu dilakukan sehari-hari, Bu? Iya, setiap hari, Pak. Sudah dari saya join masuk era ya, Pak ya. Udah saya lakukan terus-menerus sampai sekarang. Dan itu it works gitu ya, Bu ya? Iya. Nah, pertanyaan saya berikutnya begini, Bu Cynthia Dewi. Nanti berlaku juga buat Bu Winda gitu ya. Ini ibu-ibu berdua ini kan ada transaksi terus nih di masa-masa PSBB, di masa-masa seperti ini gitu ya. Saya pribadi tuh punya keyakinan bahwa ibu berdua ini tidak mungkin bekerja tuh baru-baru ini saja. Artinya ibu kemungkinan besar sudah menanam bulan-bulan atau mungkin tahun-tahun sebelumnya, sehingga mungkin situasi saat ini ibu sudah mulai menuai hasilnya. Apakah Ibu Cynthia Dewi melakukan farming, canvassing, dan seterusnya? Kalau boleh tahu, Bu, di market Ibu, Bu Cynthia Dewi, kalau di Cikarang, Bekasi, begitu. Ibu sebelum PSBB ini, Ibu ngapain aja, Bu? Sehingga kemarin-kemarin ada transaksi, entah sewa, jual, beli, begitu. Sebelum Corona itu kebetulan saya Januari, Februari itu sampai Maret ya, ada lumayan sih transaksi ya Pak ya. Karena kan saya tetap farming, canvassing saya tetap lakukan. Dan balik lagi, saya selalu aktif itu dapat bayar atau segalanya itu saya selalu dapat dari WA juga ya Pak ya. Jadi bergulir dari referensi klien juga. Referensi klien, misalkan mencari apa, pokoknya yang saya lakukan setiap hari itu pasti ada aja yang kontak saya untuk nyari properti ke saya gitu. Jadi dari referensi kebanyakan. Oke. Bagaimana Bu Winda? Ya, kalau saya sih kalau untuk konsumen itu kebanyakan kan tadi ya saya bilang dari kalau kita rajin ya upload iklan itu dari situ aja hampir setiap hari ada aja sih yang nanya. Jadi konsumen itu dari situ, terus referensi juga ada. Sebelum-sebelumnya kadang-kadang gini, kalau misalnya kalau kegiatan ya mungkin sama kurang lebih sama Bu Cynthia. Jadi kalau misalnya tidak ada showing, tidak ada survei gitu ya, itu saya lihat lagi tuh, kira-kira saya ingat-ingat lagi siapa yang perlu di follow up gitu. Kadang-kadang ini yang lupa nih, miss gitu, karena ada beberapa konsumen yang mungkin tanya, kita info, terus ada yang bilang, oh ya Bu, boleh nanti mungkin saya baru bisa minggu depan atau hari weekend. Nah itu kadang-kadang yang miss, sampai minggu depannya itu kita lupa. Nah itu saya lihat lagi yang perlu di follow up, saya ingat-ingat lagi itu siapa. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Selain dari iklan, dari referensi itu ada aja sih. Baik Bu Winda. Saya ingin jeda sebentar karena di sini ada beberapa teman-teman yang baru bergabung bersama kita. Halo, selamat siang semuanya yang baru bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam webinar siang hari ini. Maximize Conversion of Closing ya bersama Ibu Cynthia Dewi dan Ibu Winda. Saya juga ingatkan ke teman-teman sekalian, Anda diperkenankan untuk dipersilakan boleh bertanya ke narasumber kita ya. Silakan langsung Anda ketik pertanyaan Anda ke tab Q&A supaya saya tidak terselip nih. Jadi ada di tab Q&A saja sehingga saya bisa bacakan langsung ke narasumber kita. Begitu ya. Nanti jika durasi masih memungkinkan bagi Anda yang ingin interaktif langsung bersama Bu Winda dan Bu Cynthia akan saya sambungkan juga. Oke, di sini sudah masuk Bu Cynthia dan Bu Winda pertanyaan dari Pak Jasmel Wandi ya, Pak Jasmel Wandi ya. Pertanyaannya,
menarik sekali nih. Tadi Bu Cynthia singgung mengenai showing activity-nya, Bu Winda juga. Nah, pertanyaannya dari Pak Wandi begini. Apakah dengan diperlakukannya PSBB seperti sekarang ini menjadi kendala bagi ibu berdua begitu ya? Saya minta nanti Bu Winda dulu yang jawab. Apa untuk mengundang konsumennya untuk viewing nih, Bu Winda? Pertanyaannya begitu. Karena saat ini banyak konsumen lebih memilih nggak mau keluar nih. Apalagi keluar jauh-jauh gitu, mengingat dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Silakan Bu Winda. Ya, jadi memang kalau untuk hot listing ya, hot listing saya yang menurut saya harganya oke, terus benar rumahnya juga bagus gitu ya. Nah, itu saya udah prepare, biasanya saya prepare video gitu, video rumahnya sendiri atau video lingkungannya. Nah, kalau ada konsumen yang tanya, itu saya pasti tanya lagi, mau disurvei nggak gitu, maksudnya dia bersedia untuk survei atau tidak. Ya kalau tidak, saya akan kirimkan video itu. Tapi so far sih kebanyakan belakangan ini justru banyak ya yang mau survei malah. Dan kebetulan makanya kemarin itu penjualnya juga di kondisi begini tuh karena mungkin serius jual dan butuh juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada potensial buyer yang kebetulan mau survei, nah itu dikasih. Tapi memang ada beberapa penjual yang nanti maaf ya nggak bisa banyak-banyak ya, paling nanti saya di luar gitu. Jadi yang masuk cuma 1 atau 2 orang gitu. Balik lagi sih kembali ke konsumennya, kalau misalnya mereka ada aja yang nggak mau ada, tapi kebanyakan sih selama ini mau survei sih, masih mau survei. Tapi tetap ya kita survei juga nggak salaman, pakai masker, jadi jaraknya memang kita masih jaga jarak semua sih tetap. Baik, jadi kalau dari versi Bu Winda tadi, jawaban Bu Winda tadi, di awal saya ingat sekali Bu Winda mengatakan sebenarnya justru kondisi seperti ini kita bisa lihat nih orang serius atau enggak ya. Itu dari sisi positifnya seperti itu ya. Dan kalaupun ini orang mau survei, misalnya kita sebagai agent juga harus memposisikan klien kita juga merasa safe begitu ya Bu ya. Jadi sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi mungkin kalau klien kita nggak bawa masker, kita sediakan masker, kita beri hand sanitizer seperti itu. Pokoknya intinya bagaimanapun caranya, kalau dia mau showing. Nah, the worst, umpama dia nggak mau showing, Ibu Winda tadi mengatakan Ibu sudah menyiapkan seperti video begitu tentang properti yang klien itu mau ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi di sana. Jadi klien ibarat kata lebih udah deh tenang aja, semua Bu Winda beresin. Poinnya seperti itu. Oke, menarik sekali Bu Winda. Terima kasih. Bagaimana Ibu Cynthia Dewi menyikapi pertanyaan dari Pak Wandi? Seperti tadi, kalau Bu. misalkan posisi saya di Cikarang ya, untuk bulan kemarin memang agak susah untuk showing. Karena kan ada beberapa klaster juga yang tidak memperbolehkan orang untuk masuk ya. Alias masih posisi lockdown. Tapi kalau bulan sekarang ini, saya sudah mulai bawa klien juga. Ya, seperti Bu Winda bilang tadi, saya selalu menanyakan apakah mau langsung disurvei atau tidak. Misalkan tidak mau disurvei ya, saya selalu kirimkan videonya. Dan kalau misalkan dia perlu untuk share location, saya selalu kirimkan share log-nya. Sama juga memang ada kendalanya ya Pak ya kalau di Cikarang ini ya, karena kan ada beberapa klaster juga yang tidak boleh sama sekali orang luar untuk masuk, untuk lihat pun tidak boleh. Tapi so far yang saya bawa showing itu kebetulan klaster yang memperbolehkan orang untuk showing juga untuk lihat properti. Tidak masalah sih sebenarnya. Kalau justru bulan-bulan ini menurut saya showing lumayan juga Pak ya. Ada beberapa dari dalam 1 minggu saya sekitar 2-3 ya saya showing juga. Walaupun belum deal, tapi tetap saya follow up. Yes. Nah, nyambung tadi Bu Cynthia sampaikan mengenai showing ya. Showing berarti kan ada hot prospect buyer nih ceritanya begitu. Nah, sekarang ya Bu Cynthia dan Bu Winda, kita tahu sekali lah, apalagi kita sudah masuk di bisnis properti begitu ya. Saat ini banyak orang lepas barang, artinya kita listingan banyak kan Bu ya, setuju ya?
Nah, Iya. bayarnya itu kan langka nih, jarang begitu. Nah, Iya. bagaimana seorang Ibu Cynthia Dewi dan Ibu Winda bisa mendapatkan potensial buyer tadi? Selain menggunakan iklan, kemudian tadi Bu Cynthia bilang prospectingnya melalui sewa tadi. Ya, bagaimana caranya, Bu? Bu Cynthia mungkin boleh jawab. Kalau saya caranya itu ya balik lagi Pak, saya kan setiap hari selalu WA klien-klien saya nih, baik yang lama ataupun yang baru. Pasti dalam sehari itu ada aja yang nyangkut untuk melihat properti saya juga sih Pak. Oh, oke. Artinya Jadi situ, baik investor. artinya kalau saya boleh sedikit simpulkan ya, Bu Cynthia, artinya Ibu Cynthia Dewi ini jadi agent bukan hanya baiknya kalau saat butuh doang gitu ya, Bu ya. Jadi enggak, saya nggak begitu Pak. Keep in touch sama klien itu ya butuh nggak butuh tetap kontak begitu ya, Bu? Ya, saya selalu kontak. Dalam sehari saya selalu kontak minimal 10 klien saya untuk menanyakan kabarnya. Misalkan investor saya selalu sending, nih ada rumah yang murah di bawah pasar gimana. Pokoknya setiap hari saya selalu lakukan itu sih Pak. Untuk ngomong rumah yang murah tadi di bawah pasar, apakah Ibu sajikan data juga ke customer? Iya, saya selalu sajikan data juga. Oke, Ibu buat CMA-nya begitu? Iya, saya selalu buat CMA. Selama ini saya selalu buat CMA-nya juga. Wow, keren. Sudah siap. Kalau Bu Winda bagaimana, Bu? Kalau misalnya klien itu ya selain dari iklan, kadang-kadang saya buka lagi phone itu, terus ya tadi yang saya bilang, klien-klien yang lama, yang dulu kira-kira cari rumah, nah itu saya tanyakan lagi bagaimana kabarnya, rumahnya sudah dapat apa belum. Nah karena ini kan banyak barang ya sekarang ya, jadi saya bisa kasih dia beberapa alternatif pilihan yang harganya juga sekarang banyak yang oke sih. Oke, baik. Bu Winda, nyambung nih Bu. Ibu tadi bicara mengenai harga. Nah sekarang Bu, ada penanya Pak Aji nih dari Era Mira Yogyakarta. Halo Pak Aji, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya untuk Ibu Winda dan Bu Cynthia nih. Bagaimana caranya menghadapi owner, oke, yang dia tetap kekeh di harga yang dia mau, padahal kita sudah sajikan, kalau Bu Cynthia tadi bilang sudah bawa data-data pendukung bahwa market price itu di sini gitu. Bagaimana cara Ibu Winda menghadapi klien seperti ini? Jadi gini, kebetulan ini kemarin kejadian juga ya, hampir deal sebenarnya. Selisihnya itu cuma 35 juta gitu. Jadi wow, udah tipis ya? Tipis banget. Sudah deket banget itu. Iya, jadi dulu itu setahu saya ini memang klien lama. Dia titipkan rumahnya ke saya itu sudah cukup lama. Terus terakhir itu kira-kira 3 minggu yang lalu itu ada yang nawar rumahnya. Nah, memang di kondisi sekarang juga pembeli lumayan ya kalau nawar jauh gitu. Agak sadis lah. Nah, jadi tapi tetap saya sampaikan. Jadi kadang-kadang pembeli, ya kamu sampaikan aja dulu gitu kan. Siapa tahu dikasih, kondisi sekarang lagi susah, begini, begitu ya. Saya, ya Bu, nggak apa-apa, nanti saya sampaikan. Nah, saya sampaikan ke ownernya, saya bilang ya Pak, mohon maaf, jangan marah gitu. Ini kebetulan ada yang lihat rumahnya cocok. Dan mereka memang tawar gitu, tawarnya cukup jauh. Tapi kalau misalnya balik lagi ke Bapak, kalau Bapak nggak mau di harga segitu, kira-kira mungkin Bapak mau lepas di berapa gitu kan. Nah, saya sampaikan aja. Nah, saya juga waktu saya sampaikan itu, saya memang cukup kaget ya. Beliau langsung turunnya juga lumayan jauh gitu. Jadi harganya waktu itu gini, itu buka harga dulu 155 ya. Nah, kemarin itu ditawar 12. Sebelum ditawar 12 itu saya tahu beliau ini nggak butuh gitu.
Jadi sebelum akhir tahun itu udah ada yang nawar 135 aja nggak dilepas. Jadi 155 itu saya udah tahu nego-negonya sedikit gitu. Nah ternyata waktu ditawar 12 dia langsung turunin. Jadi 125 saya lepas win katanya begitu. Saya juga kaget. Nah terus akhirnya saya sampaikan ke pembelinya. Nah pembelinya bertahan karena mau cash payment gitu, duitnya cuma segitu. Nah ownernya juga udah turun jauh, dia nggak mau turun lagi. Akhirnya cuma turunin 15 juta. Selisihnya cuma sedikit, 35, tapi nggak jadi. Jadi saya sih balik lagi gini, saya kemarin itu saya coba yakinkan, Pak, maaf, ini kan pembelinya itu memang saya juga udah usahain untuk naik gitu. Saya tahu memang selisihnya sedikit, cuma 35 juta. Nah, tapi memang dia juga mentok di angka segitu, saya bilang gitu kan. Nah, ini Bapak kira-kira bagaimana gitu. Kalau misalnya ini sih ya boleh dipertimbangkan karena ini cash payment Pak gitu kan. Tapi kalau memang Bapak tetap tidak mau ya saya kembalikan lagi ke Bapak gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu dia masih bertahan. Karena dia bertahan ya sudah saya pikirkan saya juga tidak bisa memaksa ya. Akhirnya selang berapa lama tiba-tiba dia follow up saya lagi, Win, pembeli yang kemarin bagaimana gitu kan. Nah, tapi orangnya udah dapat unit yang lain gitu. Oh. Oke, baik. Jadi sebenarnya gini. Ya, gimana ya, Pak? Berarti yang ini sebenarnya juga potensial juga nih Bu, yang sekarang ownernya mau jual tadi dengan harga itu, tinggal dicariin lawannya langsung closing dong. Iya, betul. Jadi sebenarnya di kondisi sekarang ini memang selain keadaan itu jadi memfilter dengan sendirinya ya buyer-buyer itu, seperti yang saya bilang, saya melihatnya adalah ini kondisi sekarang ini justru kalau orang sampai mau survei, oh ini serius gitu. Dan kalau misalnya ada yang nawar gitu, saya juga walaupun jauh saya akan coba sampaikan gitu ya. Nah, kebetulan juga kebanyakan owner itu nggak marah kalau kondisi sekarang. Disampaikan berapa juga, Pak, ya kita sebelumnya ya, maaf Pak, ini ada penawaran sekian gitu kan. Tinggal balik lagi ke dianya mau apa enggak gitu. Oke, baik Bu Winda. Bu Cynthia bagaimana dengan market di Cikarang, Bekasi Cikarang? Kalau Ibu menghadapi owner dengan posisi dia maunya jualnya, ya tentu owner yang maksimal lah dia jual. Gitu. Gimana caranya Ibu supaya dia mau turun? Kebetulan sama dengan Bu Winda sih, saya lagi mengalami juga selisih 30 juta ini Pak. Wow. Sebenarnya owner bertahan di harga 385. Buyer saya kebetulan mau 350 karena rumahnya kan masih dalam kondisi harus diperbaiki. Selisih 30 juta dengan kondisi rumah dalam keadaan apa adanya ya. Owner tidak perbaiki apa-apa. Dan owner itu kebetulan gini Pak, sebenarnya rumah itu udah terjual sama saya di bulan Maret lalu. Cuman proses KPR-nya itu tidak disetujui. Lalu saya kan masukkan iklan lagi ya, respon segala macam. Lalu ada respon dari klien saya dan kebetulan bayarnya ini cash. Dan hari Minggu kemarin saya udah bawa showing ke unitnya. Dia bilang saya cash nih karena kan rumahnya ada kerusakan, ada bocor-bocor. Saya tawar di 350. Sedangkan sebelumnya yang KPR saya batal itu saya jual di harga 385. Nah, tapi si ownernya ini penjual sudah turun di 380. Berarti kan selisih 30 juta. Saya sending lagi ke pembeli saya. Bu, ini naikin lagi penawarannya karena owner sudah turun 5 juta dari harga sebelumnya. Kalau misalkan Ibu serius, apalagi Ibu cash, Ibu naikkan lagi penawarannya. Cuman sampai detik ini masih alot juga sih Pak. Baik penjual, pembeli bertahan di harga tersebut Pak. Tapi ya, tapi saya masih tetap follow up sih. Nah, ketika terjadi kondisi seperti itu, sebenarnya kita jadi real estate agent, ya peran kita di situ, ya kan? Mempertemukan sesuai dengan ibarat kata kalau saya boleh bilang ya win-win gitu. Si ownernya win, pembelinya juga win. Kalau
Kalau idealnya kan, kalau transaksi itu kan penjual mau turun, pembeli mau naik begitu, sehingga ketemu gitu ya. Nah, di sini terlihat skill dari Bu Winda dan Bu Cynthia sebenarnya sebagai relationship agent untuk menegosiasikan itu, ya. Jadi kalau teman-teman relationship agent, part of the important things sebagai kita jadi relationship agent adalah negosiasi itu di situ perannya. Sehingga si penjual kalau mau bayar komisi kita juga, oh ya pantas lah karena Anda bantuin gitu proses. Kalau Bu Winda tadi bilang, pengalaman Ibu kenapa bisa dapat investor, dapat database bagus, itu karena Ibu kerjasama dengan broker yang non-profesional tadi, dilepas aja, dan Bu Winda yang handle sampahnya semua dalam tanda kutip. Akhirnya klien itu malah sekarang pindah ke Bu Winda, jadi ya nggak bisa disalahkan juga, ya kan? Karena ya kondisinya seperti itu. Baik, menarik sekali, mudah-mudahan Pak Aji Darmanto dari Jogja terjawab ya pertanyaannya dari Bu Winda dan Bu Cynthia nih. Terima kasih. Oke, nggak berasa teman-teman real estate agent kita sudah tembus 1 jam. Wow, dahsyat ya, luar biasa. Kita masih open untuk Anda jika ada pertanyaan. Oke, silakan Anda boleh bertanya ke narasumber kita, Bu Winda dan Ibu Cynthia Dewi. Bagi Anda yang ingin interaktif, boleh raise hand, nanti akan saya sambungkan langsung, silakan. Oke, sembari kita menanti penanya berikutnya nih, Bu Winda, Bu Cynthia, saya ingin informasikan beberapa hal yang penting ya. Pertama adalah besok tanggal 13 Mei 2020, Era Indonesia juga ada webinar ya dengan narasumbernya Bapak Edi Mulyawan, King of Property begitu dari Era Bandung. Topiknya adalah 36 Secrets of Powerful Closing. Jadi untuk besok webinar jam 2 siang bersama Pak Edi Mulyawan, kita sudah masuk ke sesi yang kelima ya dari rangkaian sesi webinar. Dan kemudian untuk teman-teman di Era Indonesia, saya ingin informasikan bahwa tanggal 14-15 Mei 2020 kita ada SST online, Sales System Training Online. Jadi pastikan calon-calon MA atau teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan kita bersama Bu Cynthia dan Bu Winda yang ingin bergabung bersama Era, oh why not? Cepat-cepat ambil keputusan karena tanggal 14-15 kurang lebih 2 hari lagi nih kita akan jalankan Sales System Training online. Jadi sangat murah, hanya 100.000 ya, luar biasa. Oke, di sini sudah ada penanya yang masuk, Bu Cynthia, Bu Winda. Mungkin ini penanya terakhir begitu ya, karena kita sudah durasi ya, terkait durasi. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Siti. Pertanyaannya, Bu Cynthia, Bu Winda, mungkin nanti arahnya ke pertanyaan beliau ini. Saya mau tanya dulu, Ibu sebagai marketing agent, punya nggak sih budget khusus untuk promosi? Siapa nih? Untuk iklan misalnya. Untuk iklan? Silakan Bu Winda mungkin. Oh, ya. Saya kalau untuk iklan sebenarnya budget sih nggak ada ya. Jadi saya kalau iklan, sorry tadi lupa ya, selain portal-portal tadi ya, saya maksimalin di Rumah 123, Rumah.com, OLX, itu juga selain di sosial media saya sendiri, saya juga spanduk Pak. Jadi di sekitaran kantor gitu ya, itu saya pasang spanduk jual beli sewa properti Winda gitu. Jadi kalau untuk budget iklan sih saya nggak ada budget sih. Jadi kalau iklan saya ini oke aja sih. Kalau saya ya saya pribadi. Oke, kalau Bu Cynthia Dewi bagaimana? Kalau saya sama sih Pak dengan Bu Winda, saya tidak ada budget. Cuman saya selalu aktif di rumah.com ya, karena lebih banyak responnya di sana. Wow, baik. Jadi dari kedua narasumber kita siang hari ini, saya bisa dapetin banyak hal positif banget, terutama yang mengenai iklan tadi ya. Saya bisa tangkep benang merahnya begini, bahwa Bu Cynthia dan Bu Winda itu tidak ada budget, bukan berarti tidak iklan. Artinya unlimited kalau saya lihat begitu. Jadi mau berapapun, memang butuh apapun, ya keluar gitu loh. Nggak hitung-hitung, karena sebenarnya yang Ibu Cynthia dan Bu Winda keluarkan, sebenarnya itu akan kembali bahkan lebih kok ketika terjadi satu transaksi saja mungkin udah lebih gitu ya Bu ya. Jadi luar biasa sekali nih.
Jadi saya sudah paham kenapa Bu Winda bisa luar biasa di market BSD, dan Bu Cynthia sekarang luar biasa juga di marketnya di Cikarang dan sekitarnya. Luar biasa banget. Nah, Bu Winda, Bu Cynthia, tadi saya bilang ini pertanyaan terakhir, tapi mohon maaf nih. Ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa harus kita selesaikan ya, karena bagus banget pertanyaannya. Di sini ada dari Ibu Megawati nih yang bertanya ya. Oke. Bu Megawati menanyakan Bu Winda dan Bu Cynthia di masa pandemik ini ya, rata-rata owner itu mau menurunkan harga jual kira-kira berapa persen sih? Kalau di Cikarang kira-kira Bu Cynthia berapa persen? Kalau di BSD kira-kira Bu Winda turun berapa persen? Mungkin Bu Cynthia dulu silakan. Kalau di Cikarang ya Pak ya, dalam masa pandemi corona ini ada juga owner yang menurunkan harga properti 50% dari harga pasar Pak ya. Sebagai contoh, misalkan dia jual 350 juta. Di masa pandemi ini dia bisa di harga 250 juta, Pak. Dan itu memang kejadian, ada listing saya yang dijual beda hampir setengahnya. Wow. Ya. Oke, baik Bu Cynthia. Bu Winda bagaimana di market di BSD, Bu? Sebenarnya kalau market di BSD mungkin tidak sedrastis di sana ya. Jadi ya, jadi sebenarnya gini, memang peminatnya di sini memang masih cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini saya memandangnya ini kita nih masih di lahan basah sebenarnya. Jadi peminatnya itu ada terus gitu, tapi memang unitnya juga banyak. Jadi banyak pilihan untuk konsumen gitu ya. Jadi harga bersaing. Sebenarnya kalau untuk turun tidak terlalu begitu jauh sih. Jadi paling masih 20-30% dari harga pasar itu juga sudah termasuk murah gitu kalau di sini. Oke, baik Bu Winda dan Bu Cynthia. Saya rasa kita sudah luar biasa sharingnya banyak nih ya, dan saat ini juga sudah bergabung bersama kita CEO Era Indonesia, Mr. Darmadi Darmawangsa. Halo, selamat pagi Pak Darmadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam webinar sore hari ini. Thank you banget supportnya. Bu Cynthia, Bu Winda, terakhir sebelum kita tutup sesi sore hari ini, Bu Winda. Ada satu kata penutup dari Ibu Cynthia Dewi, tips singkat saja untuk sukses di bisnis real estate agent dan maximize conversion of closing ketika dalam situasi-situasi seperti ini. Silakan Bu Cynthia Dewi. Kalau saya cuma 3 kata ya Pak, di tengah pandemi corona ini kita harus tetap 1, positive thinking, 2, semangat, tanpa menyerah, 3, tekun. Itu aja. Oke. Positive thinking, semangat pantang menyerah, tekun. Oke. Thank you Bu Cynthia Dewi, luar biasa sekali sharingnya siang hari ini. Bu Winda, silakan. Sebenarnya ya sama sih, pastinya semangat itu harus ya. Jadi saya dulu pernah, saya tuh senang dengar cerita-cerita begitu ya, jadi dari kayak orang-orang tua gitu ya, atau dari orang-orang yang sudah sukses gitu dulu, saya suka bertanya-tanya gitu ya. Nah itu saya ingat sekali dulu saya masih kerja di bank, cuman sebagai customer service gitu ya. Nah terus ada teman saya, suaminya itu saya lihat dia hebat gitu, udah hebat lah dari yang biasa, terus dia hebat gitu. Nah, terus saya banyak sharing sama dia, terus dia cerita begini, Win, kalau di marketing, karena dia marketing ya, di marketing itu adalah yang penting, ya memang semua pekerjaan kita tetap ya harus semangat, tekun gitu ya. Dia bilang, tapi kalau untuk marketing, dia bilang yang penting itu adalah bagaimana kita harus bisa menjual diri dalam tanda kutip itu setiap hari, dia bilang gitu ya. Nah, itu menarik gitu, jadi buat saya tuh, memang betul gitu kalau marketing ini adalah tentang mungkin ya supaya orang tahu kita itu bagaimana gitu ya. Nah terus teknik-tekniknya itu memasarkan itu bagaimana. Nah itu yang harus kita, sama saya juga masih terus belajar gitu. Nah yang pasti semangat itu harus, terus jangan sampai mungkin ada kesulitan atau belum closing, itu juga kadang-kadang ya saya sendiri juga nggak terus mulus begitu, nggak, ada saat-saatnya juga kita belum closing tuh stress down gitu, tapi kalau di saat kayak gitu tuh saya jadi
kurangnya di mana ya? Apalagi nih, saya harus apa lagi nih gitu. Jadi mungkin itu yang harus kita apa yang kurang itu kita mesti ini ke diri sendiri ya. Kita apa mungkin kita kurang iklan atau kita kurang follow up atau kurangnya di mana itu mesti introspeksi sih. Jadi semangat itu harus tetap ada. Baik, terima kasih Bu Winda dan Bu Cynthia sekali lagi. Teman-teman Real Estate Agent, terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam webinar siang hari ini. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingin sampaikan beberapa pengumuman yang sangat penting ya. Yang pertama, kita besok hari Rabu 13 Mei 2020 pukul 14 siang waktu Indonesia Barat, kita ada webinar ya dengan judul 36 Secrets of Powerful Closing bersama Bapak Edi Mulyawan ya, The King of Property. Besok sudah masuk sesi yang kelima. Jadi pastikan teman-teman real estate agent bergabung dalam sesi dan cepat-cepat registrasi ya. Sekarang juga langsung bisa registrasi di link yang tersedia ya. Kemudian pengumuman berikutnya adalah Era Indonesia akan mengadakan SST online yang kedua ya tanggal 14-15 Mei 2020. Jadi menyambung tadi yang Bu Winda sampaikan, bagi teman-teman yang merasa galau, terus nanti ngadepin kesulitan, bagaimana, ayo join training kita di SSC Online 14-15 Mei 2020, karena Bu Winda dan Bu Cynthia juga always learning, training, and training. Begitu. Oke, dengan demikian, saya akan akhiri sesi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita, Ibu Cynthia Dewi dan Ibu Winda yang telah berkenan sharing ke kita semua. Terima kasih kepada attendees ya yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Ada Bapak Darmadi Darmawangsa, CEO Era Indonesia, kemudian ada Ibu Ana Andriani, terima kasih. Kemudian ada Pak Dadang tadi saya lihat, ada Ibu Hedi ya, dan ada Ibu Paula juga ya, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih, tetap terus positif, tetap terus belajar dan sukses buat kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi.